Semua, kita akan memulai kebaktian KKR hari ke-5 kita, tapi sebelumnya mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu buka kita nyanyikan lagu Sion nomor 232 di tempat yang lebih tinggi sebagai lagu buka kita. Lagu Sion nomor 232. Di tempat yang lebih tinggi, aku rindu mau berdiri. Tuhan, angkatlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Lain orang mungkin bertahan dalam dosa lawan Tuhan, tapi tetap tujuanku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi, tinggi di atas dunia. Aku mau hidup selamanya dan oleh iman menuju ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Aku mendaki gunungnya dan lihat cahaya mulia. Ya Tuhan, pimpinlah aku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Doa buka oleh Stacy Wanda. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami bisa berkumpul dan mendengarkan sedikit lagi dari firman Bapa. Berkatilah pembicara supaya apa yang dibawakan bisa kami mengerti dan kami pahami Bapa. Kehendak menjadi bukan kehendak kami Indonesia, dan dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh Jessica Momok. Apakah sudah ada? They call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove, because he lives. Because
Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I will cross the river. I'll fight life's fight, no war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the light of glory, and now I'll know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Everybody. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he lives. Amin, terima kasih atas lagu spesialnya. Sebelum kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Berwin Wanta yang berjudul Ibadah Benar dan Salah, mari kita dengarkan lagu tema kita, I Will Go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Kulihat jiwa yang bersedih, ku jawab
Silakan pembicara Berwin Wanta. Baik, selamat malam bagi kita semua. Sebelum kita memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada malam hari ini kami telah berkumpul di ruangan Zoom ini, Tuhan. Berkati Tuhan, agar renungan yang akan kami dengarkan bisa kami mengerti dan bisa menjadi berkat bagi kita semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini udah bisa dilihat kan? Oke. Judul pelajaran kita pada malam hari ini berjudul ibadah yang benar dan yang salah. Nah, Wahyu 13. Menurut para ahli, Wahyu 13 ini adalah pusat dari keseluruhan kitab Wahyu. Kenapa sih Wahyu 13 ini penting? Nah, kita lihat. Di Wahyu 13 ini ada disebutkan 3 kekuatan jahat. Yang pertama ada naga, yang kedua ada binatang, dan yang ketiga ada nabi palsu. Nah, kemarin malam itu di renungannya Cici Audrey itu kita udah belajar tentang naganya. Nah, sekarang kita lihat yang binatang dan yang nabi palsu. Kita bisa mulai di Wahyu 13 ayat 1-2. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Nah, ini tuh ilustrasi dari tadi yang udah dideskripsikan di Wahyu 13 ayat 1-2. Nah, biar kita bisa lebih tahu tentang binatang ini, kita bisa lihat di Daniel 7. Di Daniel 7 ini menceritakan tentang penampakan 4 binatang aneh yang keluar dari laut. Yang pertama ini di Daniel 7 ayat 4, seekor singa yang kuat yang memiliki 2 sayap elang yang kuat di punggungnya. Yang kedua ini ada beruang yang lebih tinggi di satu sisi daripada yang lain dan memiliki 3 tulang rusuk di mulutnya. Terus yang ketiga ini di Daniel 7 ayat 6, macan tutul aneh yang memiliki 4 kepala dan 4 sayap. Terus yang terakhir ini di Daniel 7 ayat 7, binatang yang mengerikan dan tak terlukiskan muncul dari laut yang tidak dapat dibandingkan oleh sang nabi dengan makhluk lain manapun karena ia memiliki gigi dan kuku besi, apalagi dia memiliki 10 tanduk di kepalanya. Nah, dari keempat binatang ini, apa sih maksudnya? Tuhan memberikan artinya itu di Daniel 7 ayat 17 dan di Daniel 7 ayat 23. Di Daniel 7 ayat 17, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari bumi. Yang kedua, di Daniel 7 ayat 23, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi. Nah, jadi apa sih yang dilambangkan oleh binatang ini menurut nubuatan? Jawabannya itu adalah kekuatan politik. Kalau kita bisa lihat di Amerika, partai mereka itu dilambangkan oleh binatang. Kalau Partai Republik ini, yang kiri ini, dia itu lambangnya gajah. Terus kalau yang kanan ini, Partai Demokrat, itu dilambangkan oleh keledai. Tapi mungkin kalau Partai Amerika itu kurang banyak yang tahu, jadi kita ambil aja contoh dari Indonesia. Nah, kalau yang ini tuh udah nggak asing lagi lah ya. Yang kiri ini gambar lambang Partai PDIP atau lambangnya itu banteng. Terus kalau yang kanan ini Gerindra, lambangnya itu burung Garuda. Sebenarnya itu cuma buat contoh aja sih. Kalau misalnya binatang yang dilambangin di partai politik itu udah nggak asing lagi. Kalau menurut Alkitab itu binatang tersebut yang tadi udah kita lihat itu melambangkan
4 kerajaan terbesar yang ada di sejarah. Ada Babel, ada Media Persia, ada Yunani, dan juga ada Roma. Sekarang kita bakal lihat ciri-ciri dasar dari binatang-binatang ini. Nah, ciri-ciri dasarnya, yang pertama dia memiliki kekuatan penghujatan, yang kedua itu dia menuntut ibadah, yang ketiga menganiaya umat Tuhan, dan yang keempat itu membuat tiruan Kristus. Nah, kita di sini lebih fokus ke nomor yang 4. Nah, ini tuh perbandingan antara Kristus dan binatang menurut kitab Wahyu. Nah, pokoknya di sini tuh intinya binatang ini pengen nipu kita dengan menyamar sebagai Kristus biar kita itu percaya sama dia. Gitu. Terus ini sekarang kita ke binatang yang kedua, yaitu nabi palsu. Di Wahyu 13 ayat 11 itu disebutin ciri-cirinya. Yang pertama dia bangkit dari bumi, yang kedua dia bertanduk dua seperti anak domba, dan yang ketiga itu dia berbicara seperti naga. Dia itu bangkit dari prinsip kekristenan karena dia itu bertanduk dua seperti anak domba, tapi dia itu akhirnya menyerang umat Tuhan karena dia akhirnya berbicara seperti naga. Jadi itu maksud dari simbolnya. Nah, kan kita tadi udah kemarin kita udah ngelihat yang naga, terus sekarang kita udah lihat yang binatang sama yang nabi palsu. Nah, Trinitas palsu ini apa sih yang mereka kejar? Yang mereka kejar itu ibadah. Jadi mereka untuk mencapai tujuan ini, Trinitas palsu ini mereka bakal menyerang 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan ini, sebelum kita lanjut, 10 perintah Tuhan ini dibagi menjadi 2. Bagian yang pertama ini untuk mengasihi Tuhan, dan bagian kedua itu untuk mengasihi sesama. Kalau kita lihat di Matius 22, ayat 36 ayat sampai 40, di situ diringkas secara secara pendek. Yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua itu adalah kasihilah sesamamu. Nah, perintah-perintah yang perintah Tuhan ini adalah kunci kesetiaan dalam pertempuran terakhir. Perintah tersebut akan diserang oleh trinitas palsu, terutama perintah 1 sampai 4, yaitu perintah yang tentang kita mengasihi Allah. Nah, kesimpulannya di sini kita mencintai dan menyembah Tuhan adalah hal terpenting dalam hidup. Menghadapi tantangan-tantangan yang akan menguji kasih kita kepada Tuhan, itu kita akan hadapi, dan kita juga harus bisa memilih antara trinitas sebenarnya atau trinitas yang palsu. Kalau kita bisa ambil perumpamaan itu gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Nah, kita jangan sampai seperti gadis yang bodoh, di mana mereka itu tertinggal karena kelalaian mereka sendiri, tapi kita itu harus lebih menjadi gadis-gadis yang bijaksana, di mana mereka itu udah siap sedia. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih atas renungannya, Berwin. Untuk mengaminkan ibadah kita nyanyikan lagu Sion nomor 64, Tiada Lain Pelindung Seperti Yesus, sebagai lagu tutup kita. Lagu Sion nomor 64. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih juru selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghargai.
Doa tutup oleh Angel Asa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dari pagi, malam hingga malam hari ini ya Tuhan. Pimpin kami dalam sisa malam ini ya Tuhan, ampuni segala dosa kami dalam segala doa. Amin. Amin. Ibadah KKR hari kelima pada malam hari ini kita telah selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada tuan-tuan jemaat. Terima kasih.